Masuk Islamnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok yang temperamental dan jago gulat. Pasar Ukas menjadi saksi akan ketangguhannya kala itu. Sifatnya berubah tatkala ia memeluk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Umar bin Khattab termasuk orang yang menentang ajaran Rasulullah SAW. Diceritakan dalam buku kisah hidup Umar bin Khattab oleh Mustafa Murad saat Rasulullah SAW mengumumkan misi kenabiannya. Umar saat itu tengah berusia 27 tahun. Sebagaimana para pembesar Quraisy lainnya, Umar menganggap seruan kenabian sebagai kegilaan yang menentang kepercayaan nenek moyang. Sehingga tidak heran jika pada masa awal dakwah Rasulullah SAW, Umar sangat membenci dan memusuhinya serta para pengikutnya. Pada suatu ketika, Umar berpapasan dengan Nu'aim bin Abdullah saat dalam perjalanan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Nu'aim yang melihat kerut dan muram di wajah Umar kemudian bertanya, "Ada apa denganmu, Umar?" "Aku mencari dan menginginkan Muhammad, lelaki yang telah mencerai-beraikan keturunan Quraisy, yang meruntuhkan impian mereka, menghilangkan agama leluhur mereka, menyerapai Tuhan-Tuhan sesembahan mereka. Aku akan membunuh Muhammad," jawab Umar geram. "Demi Allah, nafsumu telah menipu dirimu sendiri. Tidakkah kau melihat bahwa anak cucu Bani Manaf tidak akan meninggalkanmu begitu saja? Mereka masih ada di atas bumi ini. Lalu kau akan membunuh Muhammad, salah seorang cucu Bani Manaf itu? Tidakkah kau melihat sanak keluargamu sendiri, dan kepada mereka lah seharusnya kau tegakkan perkaramu itu?" Mendengar hal itu, Umar lantas berkata, "Siapa orang yang kau maksud dari sanak keluargaku?" "Anak pamanmu, Sa'ad bin Zaid, dan saudari kandungmu Fatimah. Demi Allah, keduanya telah memeluk Islam dan mengikuti ajaran agama yang dibawa Muhammad. Temuilah keduanya," seru Nu'aim. Umar sempat tak percaya mendengar sepupu dan adik kandungnya telah masuk Islam. Tanpa berpikir panjang, ia pulang dan mencari Fatimah. Begitu sampai di rumah, ia mendapati Fatimah bersama Sa'ad dan Khobab bin Al-Ard tengah membaca lembaran-lembaran Al-Quran. Khobab sedang membacakan surat Toha di hadapan keduanya. Mengetahui Umar datang, Khobab lantas bersembunyi ke samping rumah. Fatimah pun bergegas menyembunyikan lembaran-lembaran suci itu di bawah pahanya. Umar yang sempat mendengarkan lantunan ayat yang dibaca Khobab lantas bertanya, "Suara apa yang baru saja aku dengar?" "Kami tidak mendengar apa-apa," jawab keduanya. "Tidak, aku mendengarnya. Jangan sembunyikan apapun dariku. Demi Tuhan, aku mendengar kabar jika kalian berdua telah mengikuti ajaran Muhammad dan mengingkari ajaran leluhur kita," ucap Umar. Umar lalu mendekati Sa'ad bin Zaid yang juga suami adiknya itu dan memukulnya hingga terpelanting. Fatimah yang saat itu melihatnya kemudian berdiri melindungi dan memeluk suaminya. Umar lantas memukul adiknya sampai bersimbah darah. "Ya, kami berdua telah memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Umar, lakukan saja apa yang kau mau. Islam tetap tidak akan pernah lepas dari hati kami," tegas Fatimah. Umar lalu tertegun mendengar kata-kata Fatimah itu. Ketika melihat darah bercucuran dari tubuh adiknya itu, ia menyesali perbuatannya dan menahan amarahnya. Ia kemudian meminta lembaran-lembaran Al-Quran yang dibaca Fatimah dan suaminya. Fatimah sempat menolak untuk memberikan lembaran tersebut karena khawatir akan dihancurkan oleh kakaknya itu. Kemudian Umar pun berjanji tidak akan merusak dan akan mengembalikannya begitu selesai membacanya. Ketika Umar hendak mengambil dan membaca lembaran itu, Fatimah berkata, "Saudaraku, engkau dalam keadaan tidak suci atas kemusyrikan dan kekafiranmu, dan tidaklah menyentuh lembaran itu kecuali orang-orang yang tersucikan." Umar lantas mandi besar dan mengambil lembaran Al-Quran lalu membaca surat Toha. Alangkah eloknya kalimat-kalimat ini, betapa mulianya ajaran-ajaran yang dikandungnya. Sungguh, tak ada manusia yang mampu membuat kalam seindah ini, tutur Umar yang cakap dalam sastra Arab ini. Mendengar perkataan Umar tersebut, Khobab yang semula bersembunyi lalu keluar dan berkata, "Demi Allah, wahai Umar,
sesungguhnya aku sangat berharap engkau lelaki yang dimaksud dalam doa Rasulullah SAW. Kemarin aku mendengar Muhammad berdoa, Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua lelaki ini, Al-Ummar Al-Hakam bin Hisam atau Umar bin Khattab. Umar yang mendengar ucapan Khattab itu lantas bergegas ingin menemui Rasulullah SAW dan memeluk Islam di hadapannya. Tak lupa ia mengambil pedangnya dan menyarungkannya. Pada waktu itu Rasulullah SAW tengah berada di rumah pengungsian Arqam di Bukit Sofa bersama Hamzah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat lainnya. Betapa terkejutnya Hamzah melihat dari celah pintu ada Umar yang sedang berdiri menjinjing pedangnya. Hamzah lantas mengatakannya kepada Rasulullah SAW, izinkanlah dia masuk. Bila bermaksud baik, kita akan menyambutnya. Bila bermaksud buruk, kita akan memenggalnya dengan pedangnya sendiri, kata Rasulullah SAW saat itu. Hamzah kemudian membukakan pintu dan masuklah Umar dengan menyampaikan niatnya untuk memeluk Islam. Wahai Muhammad, aku datang untuk beriman kepada Allah, juga kepada Rasul-Nya, dan kepada ajaran yang ia bawa darinya, kata Umar. Rasulullah SAW lantas bertakbir dan diikuti para sahabat. Takbir tersebut menggetarkan rumah Arqam dan seluruh sahabat di rumah itu mengetahui bahwa Umar telah masuk Islam. Peristiwa ini terjadi 3 hari setelah Hamzah memeluk Islam, pada suatu hari di bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Abdul Syukur Al-Azizi menceritakan dalam bukunya yang berjudul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Umar bin Khattab juga mulai ikut berdakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala setelah masuk Islam. Namun, pada tahun-tahun awal, dakwahnya belum efektif dan menuai banyak antipati. Meski demikian, pada akhirnya tidak ada seorang pun yang mengungguli prestasi Umar bin Khattab dalam mengislamkan orang-orang non-muslim kala itu. Wallahu a'lam bishawab.